semuanya, berjumpa lagi. Kita kali ini akan sama-sama belajar mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, dalam materi ini yang dibahas adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk kita mulai videonya. Nah, perbandingan senilai. Yang pertama adalah perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua nilai atau lebih suatu besaran yang sejenis memiliki nilai atau harga yang sama. Nah, rumus dari perbandingan senilai itu bagaimana? Ini adalah rumus dari perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 berbanding dengan A2 per B2, atau A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Atau bisa ditulis juga seperti ini, A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Nah, artinya dikali silang, A1 dikali B2 dan A2 dikali B1. Nah, kita fokuskan kepada soal-soal perbandingan senilai ya. Kita akan bahas banyak soal nih. Yang pertama adalah Usman membeli 3 gelas jus alpukat dengan harga 45.000. Jika Eka memiliki uang 60.000, berapa banyak jus alpukat yang didapat oleh Eka? Yuk kita jawab. Diketahui kita punya A1-nya itu adalah 3 ya. B1-nya itu adalah 45.000. Jadi A itu adalah jus alpukatnya atau gelasnya, B itu adalah harganya. B2-nya harga yang dimiliki Eka atau uang yang dimiliki Eka adalah 60.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah A2, berapa gelas jika Eka memiliki uang 60.000. Ya, dengan rumus perbandingan senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2 didapat, kita masukkan saja nilai-nilainya ya. 3 berbanding 45.000 sama dengan A2 berbanding 60.000. Nah, A2 itu yang akan kita cari. Jadi kita kalikan silang, A2 dikali 45.000 sama dengan 3 dikali 60.000. Maka A2 dikali 45.000 sama dengan 180.000. Maka didapat A2 sama dengan 180.000 dibagi 45.000, yaitu A2 nya sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah, jadi jus alpukat yang didapat Eka dengan uang 60.000 sebanyak 4 gelas. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kita paham, semoga bisa dipahami materinya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Harga satu kodi pulpen adalah 48.000 dan harga satu lusin pensil adalah 36.000. Berapa perbandingan harga sebuah pulpen dan sebuah pensil? Nah, ini perbandingannya ya yang dicari. Nah, mari kita jawab. Kita harus tahu dulu satu kodi itu berapa buah. Nah, kita dapat satu kodi itu adalah 20 buah. Sementara satu lusin adalah 12 buah. Maka perbandingan harga sebuah pulpen berbanding harga sebuah pensil adalah harga sebuah pulpen 48.000 berbanding 20. Satu kodi kan 48.000 berbanding 20, sementara pensil 36.000 berbanding 12. Maka didapat 2.400 dibagi 3.000. Didapat yaitu 4 berbanding 5. Kesimpulannya adalah, jadi perbandingan harga sebuah pulpen dan sebuah pensil adalah 4 berbanding 5. Dari mana sih 4 berbanding 5 ini? Nah, ini 2.400 sama-sama dibagi 600 ya. Ini juga 600. Jadi 2.400 dibagi 600, 4. 3.000 dibagi 600 yaitu 5. Jadi perbandingannya 4 berbanding 5 ya, diperkecil. Paham ya? Nah, ini adalah contoh perbandingan senilai. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan sejauh 54 km? Oke, jawab ya. 4 liter bensin sama dengan 72 km. Sementara N liter bensin yang akan digunakan untuk menempuh 54 km. Berarti berapa liter bensin yang kita butuhkan untuk mobil tersebut
menempuh perjalanan sejauh 54 km, sementara 4 liter bensin untuk 72 km. Nah, dengan menggunakan rumus perbandingan senilai, maka A1 berbanding B1 sama dengan A2 berbanding B2. Maka tinggal masukkan saja nih angka-angkanya. 4 berbanding 72 sama dengan N berbanding 54. Didapat 72 dikali N sama dengan 4 dikali 54. Jadi 72 dikali N sama dengan 216. Maka N sama dengan 216 dibagi 72. N sama dengan 3. Maka kesimpulannya, jadi bensin yang dibutuhkan mobil untuk perjalanan sejauh 54 km sebanyak 3 liter bensin. Nah, ini adalah pembahasan soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Pembahasan soal yang keempat, soalnya adalah sebuah bus menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Jika bus tersebut melakukan perjalanan sejauh 100 km dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah... Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa sebuah bus menempuh perjalanan sejauh 120 km sama dengan 2 jam. Artinya dalam jarak 120 km bus dapat menempuh jarak tersebut selama 2 jam. Selanjutnya, berapa jam jika bus tersebut menempuh jarak 100 km? Ya, jadi X jam, masih tanda tanya. Oke, kita jawab. Dengan perbandingan senilai, maka didapat 120 berbanding 2 atau 120 dibagi 2 sama dengan 100 per X. Maka X sama dengan 100 dikali 2 per 120. Maka X sama dengan 200 per 120. X sama dengan 5 per 3 jam. Nah, X-nya 5 per 3 jam. 5 per 3 jam itu berapa? Nah, kita uraikan. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka X sama dengan 1 2 per 3 jam. Artinya 1 per 2 3 jam itu adalah 1 jam ditambah 2 per 3 kali 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Maka waktu yang dapat ditempuh sebuah bus untuk menempuh perjalanan selama 100 km adalah 1 jam 40 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan bus untuk menempuh jarak 100 km adalah 1 jam 40 menit atau 100 menit. Oke, sekian pembahasan soal-soal mengenai perbandingan senilai. Nanti bertemu di video selanjutnya untuk pembahasan materi perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi tentang materi perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.